Hmm, aku akan teruskan lagi videonya. Hidup mati, jodoh rezeki aku itu diatur sama Allah. Aku ini tidak berdaya atas hal apapun ya. La haula wala quwata illa billah. Di ketika ada seseorang yang bilang wajahnya mirip wajahnya, terus seseorang lagi menyebutkan L, nama aku tertulis dalam dirinya, benar enggak? Pada kenyataannya kan aku istri seseorang di sini. Jadi aku menghormati, menghargai apa yang mereka katakan, terlepas benar atau tidaknya, hanya waktu yang menjawabnya. Benar nggak nih Pak Ustadz? Jangan tersinggung yang di sini ya. Aku hanya menceritakan dunia YouTube itu seperti dunia nyata, dan memang kenyataannya ya kehidupan apa ya, kehidupan nyata tetapi lewat dunia maya gitu. Jadi di sini banyak hal-hal yang terjadi yang tidak aku ketahui, tetapi yang aku ketahui ya seperti inilah. Jadi tugas aku tuh sudah selesai. Tugas aku menggemakan tentang hal-hal yang menyangkut Palestina seperti sesuai dengan bidangku sudah selesai juga. Terus tugas aku sebagai perawat yang memberikan bantuan pertolongan kepada seseorang sudah selesai juga. Tugas aku kepada seseorang atau yang lainnya pokoknya sudah selesai, dan aku hanya menikmati hari-hariku dengan pekerjaan yang mendekatkan diri aku pada Allah ya. Jadi tugas aku kenapa prioritas, termasuk prioritas juga karena bisa mendekatkan diri aku pada Allah ya. Di sini apa ya, aku tuh maunya gitu. Kenapa sih kalian itu seperti kamu itu bagian dari hidup aku. Memangnya hidup aku itu yang mengatur siapa gitu. Itu karena aku tuh menyadarkan hidup aku tuh Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur langkah kaki aku. Hidup mati, jodoh dari rezeki aku ada dalam genggaman Allah. Termasuk ke YouTube ini, aku tidak pernah mau masuk ke YouTube ketika semua orang ibu-ibu semua orang bapak orang lah ingin masuk YouTube. Aku dituntun untuk masuk YouTube dengan tujuan tertentu gitu, untuk saling berbagi kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Apalagi akhir zaman ini gitu ya. Kalau ada yang berhubungan dengan Palestina itu mah ada tugas khusus dari Allah ya, tapi tidak menyinggung dan intinya tidak bertujuan buruk ya. Tujuannya untuk kebaikan lah. Karena kita itu apa sih yang diiniin dalam hidup gitu? Hanya ingin hanya ingin mencari ketentraman, kedamaian apa ya yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yang yaitu menikmati hidup ini gitu. Hidup ini tuh sudah tidak akan bertahan lama ya. Sekarang wabah corona, banjir bandang, gempa-gempa itu sesuatu hal pertanda ya. Jadi pertanda bahwa kehidupan ini tuh ada ujung, ada akhirnya gitu. Kalau dibilang ya, tugas kita hanya menikmati hidup gitu, mengisi hari-hari dengan hal-hal yang baik, kebaikan. Di sini tuh aku dalam posisi satu ya, maksudnya Allah menempatkan aku dalam posisi suami Pak Ustadz itu mencintai aku satu-satunya istrinya ini Pak Ustadz ya. Ustadz di sini tuh termasuknya Ustadz Al-Hikmah. Benar gak sih Pak Ustadz di sini kan Ustadz suami aku adalah Ustadz Al-Hikmah ya. Dia mencintai aku banget ya, bener-bener gitu ya, mencintai aku banget. Katanya dia Ustadz Al-Hikmah gitu, aku istri satu-satunya. Dan ya aku
ya itulah intinya, dalam posisi itu meskipun aku itu tidak terlalu fokus ke dunianya ya, karena dunianya kebatinan, terus mungkin termasuk Islam kejawen ya, jadi saling menghormati, menghargai lah gitu intinya, karena beliau tahu aku ini seorang perawat dan aku istri satu-satunya. Bener gak sih dia itu menjadikan aku istri satu-satunya katanya, entah itu menurut keilmuan ataupun enggak, tapi aku istri satu-satunya. Bener gak sih? Mungkin bener saja gitu ya, jadi dia bener-bener kekeh gitu ya. Dan memang aku anti poligami, aku termasuk wanita yang anti poligami. Karena apa? Kenapa seperti itu? Poligami itu pahala katanya bagi istri-istri tertentu, tapi di sini tuh memberikan ketidakadilan pada perempuan lain gitu. Jadi kalau aku mah jujur-jujur aja, aku tidak mau menyakiti, meskipun itu sunnah Rasul itu seperti apa ya, sunnah Rasul itu seperti apa. Kalau tulang rusuk itu kan satu, kalau menurut aku tuh satu ya, wanita diciptakan untuk pria pasangannya, begitupun pria pasangannya. Bukankah Anda terlahir dari tulang rusuk aku, katanya gitu. Berarti satu dong, masa 100, masa 1000? Kalau menurut aku ya, mohon maaf kalau aku salah ucap, aku tuh sedang mengkaji gitu tentang tulang rusuk. Tulang rusuk tuh ada berapa sih? Kalau menurut Anda semua ada berapa sih tulang rusuk? Kalau menurut aku tuh satu. Cuma di sini kalau para nabi itu kan beda ya, beda dunianya dengan dunia kita ya. Jadi usahakan tuh ya kita itu kalau tidak bisa adil, berusahakanlah satu istri gitu kalau menurut aku. Karena aku mah anti poligami, maaf ya, aku mah jujur saja. Karena apa? Itu ketidakadilan. Kalau kurang bisanya, mana ada gitu, mana ada wanita yang rela dimadu. Tuh bapak-bapak, itu mah prinsip aku ya, prinsip aku. Di sini juga mungkin ada leluhur aku tuh yang tidak ya, maksudnya kurang setuju lah, karena pengalaman dari masa lalu para leluhur aku gitu. Karena ada leluhur aku juga yang kalau tidak salah ya, kakek aku tuh dua, pernah ya, jadi istrinya tuh dua. Jadi apa ya, jadi pelajaran lah intinya, dijadikan pelajaran. Yang baik ya diambil, yang buruknya ya jangan. Jadi mungkin di situ tuh menimbulkan ketidakadilannya tuh kayak gimana ya, karena setiap wanita itu berbeda karakter, berbeda pemikiran, berbeda apa ya, berbeda visi dan misi. Di sini kan akhirnya tidak ada wanita yang, kenapa terjadi kesalahan di masa lalu, akhirnya kan ada yang mencelakakan istri yang lain, bahkan anak yang lain disitulah. Jadi kalau aku mah seseorang yang punya prinsip itu gitu, bukan berarti kamu kok tidak ikut aturan sunnah Rasulullah, beda lagi, karena aku mah manusia biasa begitu ya. Nabi Muhammad juga mengerti. Nabi Muhammad paham gitulah ya, mudah-mudahan paham. Ini umat aku ini yang satu ini beda gitu. Jadi bedanya itu ya punya prinsip kayak gimana ya. Dan mungkin Nabi Muhammad juga ya pinginnya tuh satu gitu ya. Tapi karena zaman dulu mah ya banyak hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi ya kondisinya tuh seperti itu gitu. Makanya Allah menempatkan aku pada seorang istri Ustadz Al-Hikmah di sini satu-satunya, si Umi, iya Umi Padepokan gitu. Jadi di sini tuh mungkin karena aku punya keyakinan ya, bukan mungkin ya, aku percaya, aku tidak tahu agama yang mendalam ya, maksudnya gini, kalau Quran hanya beberapa yang aku kuasai gitu ya, beberapa surat gitu ya, tapi aku benar-benar harus menjiwai gitu dari surat itu, seperti Qul huwallahu ahad, Allah itu hanya satu. Dan aku juga gini lah, apa sih rasanya kalau seorang istri dibagi hati gitu ya. Allah juga marah gitu ya.
Jadi tapi bukan menyamakan diri aku sama Allah, kan beda. Aku makan makhluk. Kalau Allah itu holik, itu bedanya. Allah itu holik. Kalau Allah disekutukan dengan holiknya sama makhluk, maksudnya holik sama makhluk. Allah kan holik, disekutukan sama makhluknya maka marah gitu. Jadi atau kan namanya makhluknya itu kan banyak, ada yang gaib, ada manusia juga gitu kan, banyak yang mendewakan manusia gitu, atau hal-hal lainnya, benda-benda lainnya gitu. Itu kalau menurut pandangan aku dari segi agamaku ya. Jadi aku mah pemegang kul ya. Kul huwallahu ahad, kul gitu, kul satu begitu kira-kira. Jadi ya Pak Ustadz mah gini ya, aku juga berterima kasih lah ya, beliau itu memberikan kebebasan padaku untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Dan aku tuh selalu mengambil hikmah dari apa yang terjadi gitu ya. Di sini kebebasan yang terbatas, dan aku juga tahu kapasitasnya. Terus beliau juga mengakui, menyadari tentang sesuatu hal, dan aku juga menikmati dunia aku gitu ya, dunia yang itulah, dunia fashion syar'i. Jadi di sini kalau aku memakai apa ya intinya di situ. Jadi aku itu pemegang kul huwallahu ahad. Makanya kalau ada yang Allah memposisikan aku harus berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai magical hitam. Jadi di sini tidak salah kalau Allah menempatkan aku pada posisi di sini ya. Di sini mau menurut madhab Islam, maksudnya gitu, menurut Islam kejawen atau tidak, tapi emang aku pemegang kul. Banyak ketidakadilan karena aku tuh, teman aku sendiri ternyata nih, teman umroh aku sendiri ternyata istri kedua. Coba kalau aku bicara ya, aku akan bercerita tentang beliau ini sudah wafat tahun kemarin. Si kakak ini aku baru tahu setelah pulang umroh, baru dia cerita bahwa beliau ini adalah istri yang kedua. Nah, di sini kan ayahnya itu ahli kebatinan. Banyak lagi cerita-cerita yang dia menyedihkan sekali. Aku tidak menyangka kalau dia akan mengalami penyakit yang parah ya. Waktu itu dia sempat ke rumah berobat kebatinan. Ini jadikan pelajaran hidup bagi kita ya. Aku melihat betapa ketidakadilan itu, namanya manusia. Setiap perempuan itu punya karakter masing-masing, hasad, iri, dengki. Dan si kakak ini termasuk orang yang tidak kuat ya. Aku bilang kakak harus kuat, ini ujian kita itu sepulang umroh itu harus benar-benar. Kalau tidak si kakak ini harus ikut bergabung sama aku gitulah. Jadi untuk apa ya, untuk kerja sama aku gitu. Jadi istilahnya itu teralihkan pikirannya. Tetapi dia pingin, ada tipe-tipe yang karakternya beliau ini ingin menguasai. Beliau ini punya kalau yang aku kaji ya, aku kenal kan beberapa waktu ya. Jadi beliau ini memang kalau udah ini pengen menguasai. Kalau kita mah selalu tidak puas ya. Kalau terlihat dari waktu umroh itu, beliau itu selalu nelpon, kurang bang gitu ya, buat ininya gitu, buat ini katanya buat oleh-oleh gitu. Aku mau ngelarang mau bagaimana, aku bolak-balik nganterin dia nelpon ke suaminya. Kakak kalau mau bilang udah cukup ya, tapi gimana lagi. Terus dari nada suaranya dia agak tinggi orangnya, high profile. Tapi di sini tugas aku untuk mengingatkan beliau ya, high profile dia itu. Jadi agak high profile. Dia baik. Setiap jemaah umroh
yang dipanggil sama Allah tuh punya kelebihan dan kelemahan. Di sini aku mengkaji setiap orang di sekeliling aku gitu. Apa sih kelebihannya, apa kekurangannya gitu. Karena kita manusia biasa. Beliau punya kelebihan itu peduli gitu. Kayak gini. Ini kan anak gadis ya. Anak gadis sendirian juga ya. Terus beliau itu peduli ketika si Nona ini sekarang kan udah nikah mungkin ya. Si Nona ini tuh tidak bawa salinan hijab, langsung dia respon gitu. Kakak bawa ini jadi gitu, ada royal, ada royal ya gitu. Jadi kelebihannya kenapa Allah memanggil setiap orang. Tapi di sini ternyata hati itu harus diperbaiki, benar-benar penyakit hati itu yang lebih membahayakan kita gitu. Kita dermawan, tetapi hati itu harus dipelihara benar-benar dari penyakit hati, iri, hasad, dengki, terus tinggi hati gitu ya. Jadi aku ini bukannya membuka aib seseorang, bukan. Aku aja banyak salahnya. Di sini perlunya teman-teman semua aku di sini mengingatkan aku kalau ada yang salah dengan aku, perbuatan aku tuh tolong tegur gitu. Jadi itu di situ kita sama-sama belajar dan mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan. Jadi di sini tuh Jadi di sini tuh dia itu selalu bersandar ke suami kalau kita aku minta rumah, aku minta ini gitu. Sedangkan dalam posisi istri kedua. Coba maunya aku, beliau itu kerja sama sepulang umroh tuh kerja sama aku, terus ya di bidang itulah kita menegakkan salah satu syiar kesarian ya, syiar kesarian. Tapi beliau ya beda lagi kan, karakternya seperti itu. Tahu-taunya meren ngebatin ya, meren tuh ada sudah ngebatin karena bolak-balik di sini curhat juga, terus dianya tidak kuat. Akhirnya ya kan kalau kemauan lebih tinggi daripada kemampuan kan seperti itu. Akhirnya jadi penyakit gitu ya. Maunya aku tuh ayo Kak kerja sama gitu. Aku sudah tidak ada waktu dari tahun kemarin semenjak dia bener gak sih, aku juga pokoknya tidak tahu kabarnya lagi. Aku juga bertanya-tanya apa beliau tuh masih hidup atau enggak, tapi terakhir tuh dia diponis kanker tenggorokan, itu kanker lah. Jadi di sini tuh pelajaran buat aku, pelajaran hidup. Apa hikmah yang diambil? Ternyata tidak ada wanita yang rela buat dimadu kalau buat yang realitanya gitu ya, realitanya. Jadi banyak yang main belakang, tahu tidak main belakang. Jadi main belakang itu tair. Mending kalau ke Pak Ustadz gitu ya, seperti kesini kan Pak Ustadz. Tapi kalau ke dukun-dukun yang ilmu hitam itu yang berbahaya. Dukun-dukun ilmu hitam akhirnya mencelakakan wanita-wanita. Ya, istri pertamanya, istri tuanya gitu. Atau istri mudanya. Itulah yang membuat aku tidak suka itu. Jadi Allah perlihatkan gitu loh pemirsa, ini pengalaman realita. Jadi aku suka kalau datang beliau itu suka nyaring menyaring diskusi, maksudnya sharing gitu. Dia datang pasti nangis, aduh alah iya ari laki-laki ya begitu, jadi laki-laki ya. Jadi sepulang umroh itu yang aku lihat dari perasaannya dia itu ketidakadilan gitu. Sampai begini ya, aku terbiasa mendengarkan cerita dia ya. Waktu sepertinya dia akan maksudnya meninggal ya, malamnya datang, jadi seolah-olah temenin aku gitu loh. Kan kalau ini makan maksudnya beda lagi ya, hidup mati kita itu udah diatur patokannya sama Allah gitu. Kalau si kakak dengan sakit seperti itu, aku beda lagi gitu. Aku masih banyak tugas kakak, ternyata benar banyak tugas. Jadi seolah-olah temenin aku. Jadi kemana-mana dia itu kok selama umroh itu aku yang nemenin ke ATM, aku yang selalu standby gitu. Padahal kalau urusan aku mah alhamdulillah sudah ini ya, sudah prepare karena aku selalu tidak mau kesusahan di sana gitu. Sampai aku gini,
aku melakukan hal-hal yang orang lain tidak lakukan. Seperti begini, ada kejadian yang di luar prediksi aku, seperti ketika orang-orang kesusahan beli itu ya, beli data, karena waktu itu semua itu tuh nggak bisa jalan ya. Jadi di sana itu buat nelpon ke keluarga itu nggak bisa, otomatis nggak bisa nyampe gitu, otomatis nggak bisa connect gitu. Otomatis kita harus beli data dong di sana, ribut kan tuh. Harus pakai apa beli data di sana? Kalau tidak salah tuh harus pakai paspor, bener gak sih? Dan paspor itu ada di si ibu, ibu travel. Itu yang kejadian-kejadian yang aku alami di sana tuh. Nah, aku sudah spare, ada itu, ada fotokopian. Jadi di sini tuh udah peeling gitu, nggak tahu ya. Jadi aku yang membawa apa ya, kopian paspor, akhirnya dipermudah tuh, aku punya itu. Jadi aku selalu spare sesuatu, seperti kacamata membawa dua, tidak tahu gunanya untuk apa gitu, pokoknya aku bawa dua aja gitu, daripada nganggur gitu kan. Jadi di sana aku ngebantu yang lain punya data. Akhirnya si Neng ini ya, si Neng ini juga, kakak tetheringan dong sama aku. Alhamdulillah, ya udah aku berbagi ya. Berarti hotspot ya. Aku tidak tuh bahasa hotspot. Tahunya waktu di Madinah itu, kakak hotspotan dong. Alhamdulillah, berarti aku sudah bisa berbagi lewat internet gitu. Hotspot tuh daunnya dari si Neng ini nih, Neng Reta nih. Aku hotspotan dong kakak, karena aku yang berhasil membeli data di sana, karena aku punya paspor kopian bawa gitu ya di tas. Jadi aku suka tahu ya, feeling aja seperti ada sesuatu hal di sana, tapi aku sudah punya penangkal kalau kita solusi itu solusi. Nah, terusan lagi ceritanya. Nah, ini foto aku di dalam masjid ya, alhamdulillah. Ada ceritanya. Jadi dari rumah aku spare bawa kacamata dua. Ini adalah kacamata aku. Ini kacamata aku. Sebenarnya yang ini kacamata ayahnya anak-anak yang nganggur. Jadi aku tuh kenapa ya tidak suka sesuatu yang mubazir. Ini kacamata aku. Ini aku tidak pernah beli, tapi diberi sama seseorang yang dermawan di sini. Ini termasuk kacamata yang mahal ya, 2 jutaan gitulah ya intinya. Kenapa aku tidak pernah beli ya, tetapi peduli sama orang gitu. Kalau kita peduli, pasti orang juga akan peduli sama kita gitu. Di saat-saat kita tidak punya barang-barang mahal gitu. Sebenarnya aku tidak pernah, aku hanya gini, aku pengen punya kacamata ini dong yang hitam itu. Kenapa aku memilih yang biar redup karena mata aku, karena aku punya silinder. Jadi kalau yang putih itu rasanya itu terlalu terang kalau aku. Jadi aku selalu, ini ada silinder, ini apa, lensa silinder. Jadi aku menggunakan ini setiap saat. Jadi kenapa aku selalu menggunakan kacamata yang hitam, karena untuk mencegah pantulan cahaya ya, karena aku tuh sering apa ya, merasakan sakit di mata karena minus sama silinder 2 tuh. Kenapa aku punya silinder? Karena aku perjuangan seorang ibu gitu ya. Aku telah melakukan perjuangan seorang ibu ya di saat lahiran gitu. Jadi mata aku terganggu. Wah, itulah perjuangan ibu. Di sini berbalik lagi ke ceritanya. Jadi aku membawa kacamata 2 dan aku ingin menyenangkan orang lain ya. Di sini tuh beliau membawa kacamata yang biasa lah ya, kacamata hitam yang seperti harganya tidak terlalu mahal ya, yang di bawah 100 apa, pokoknya yang biasa lah, yang biasa. Terus dia bilang begini, kakak aku pingin sekali katanya memakai kacamata yang mahal. Ya Allah, aku ngenes banget ya. Aku juga kalau tidak dikasih sama orang lain, aku juga akan berkata seperti itu ya. Kebetulan aku diberikan rezeki kacamata sama yang lain, dan aku spare bawa 2. Jadi di sini ya udah kakak bawa 2, terus aku kasih ke
kasih pinjam, maksudnya kasih pinjam ke beliau ya. Yaudah kita posting yuk, jadi menyenangkan dia, menyenangkan beliau itu dengan kacamata yang mahal gitu. Ya udah oke lah gitu ya, seneng banget beliau itu. Jadi aku berbagi cerita itu bukan pamer ya, bukan pamer amal amil, bukan pamer amal, bukan, tapi berbagi cerita hikmah atau apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan perilaku kita dari sini sampai ke sana itu mencerminkan bahwa kita tuh harus setiap langkah itu harus berbuat sesuatu gitu. Jadi di situ, dan aku tuh sudah punya, yaitu kalau apa-apa tuh obat-obatan bawa banyak gitu. Di sana tuh ternyata ada yang sakit kepala, jadi kayak seolah-olah udah tahu sesuatu gitu, bahwa akan terjadi sesuatu di sana dan aku harus berbuat sesuatu. Di sini ada yang harus pijitin juga, rawat juga. Jadi di sana tuh aku berfungsi bener-bener luar, padahal aku lagi merasakan lutut yang sakit, yang masih sakit, yang tidak bisa dilipat. Lutut aku tidak bisa dilipat. Jadi kalau sholat itu aku tidak bisa duduk di antara dua sujud dengan sempurna karena lutut aku kaku. Lutut aku itu tidak bisa dilipat dan aku hanya bisa menangis dalam hati. Di tengah-tengah tertawaan senyuman buat orang lain gitu. Aku sendirian lagi ya, kayak luar biasa. Tapi di sini seperti ada yang menuntun aku bahwa aku tuh kuat sampai gini, aku harus sampai ke depan Ka'bah gitu, tawaf. Di sini tuh hampir aku tidak kuat di Madinah, sampai aku gini, ya Allah kalau aku sampai di Madinah aku ikhlas, ternyata dikuatkan. Itu jadi masalah di kaki aku kan sensitif banget, kulit aku tuh sensitif. Jadi di sini aku kurang persiapan tentang pelembab tuh. Kan sudah tahu aku itu sensitif. Kenapa aku tidak ingat ya sampai aku harus menyiapkan hal kecil tapi besar di sana. Jadi di sana tuh di Madinah itu, waktu di Madinah itu aku ditunjukkan ke sebuah toko gitu ya. Kamu beli Vaseline gitu. Jadi seolah ada yang menunjukkan kamu harus membeli Vaseline terus obatin kaki kamu gitu. Diolesin gitu. Jadi seolah-olah tuh kamu tuh harus berjuang terus gitu. Dan di sini petunjuknya kamu sampai harus berjuang sampai apa yang menjadi tujuan kamu gitu. Jadi di Madinah tuh aku hampir tidak bisa aja karena suhu ya, iklim. Nah, di sini berarti umroh dan haji itu adalah jihad fisabilillah ya. Kita mau sampai selesainya, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Kalaupun kita meninggal belum selesai, Allah sudah mencatat dan sudah mengkategorikan kita itu berjihad gitu. Jadi kalau sekarang yang yang meninggal di sana belum selesai hajinya, itu sudah qadarullah ya. Sudah bahagialah ya, itu intinya. Jadi aku juga hampir-hampiran waktu itu di Madinah itu, yaitu ngelup kaki itu kering gitu karena aku punya kelemahan sensitif di kulit gitu. Tingkat alergi sensitif aku tinggi sekali gitu di situ. Nah, di sini jadikanlah pelajaran hikmah bagi aku. Sepulangnya aku mendadani sahabat aku yang berangkat umroh ke sana, mulai dari beliau bercadar ya, ke sana itu bercadar. Terus aku siapkan juga karena aku mengadakan baju-baju yang buat umroh. Terus aku juga ngedanani dia gitu. Terus jadi ini cerita hikmah. Cerita hikmah di balik pengalaman aku berumroh ya. Karena aku tidak bisa menceritakan umroh ini sepulang ini tuh jarang bercerita. Ini sekarang ini saatnya aku bercerita apa yang terjadi sebenarnya. Jadi di situ aku sampai membelikan Vaseline ke beliau ya. Jadi apa yang sudah terjadi padaku jangan terjadi sama orang lain. Berarti di sini aku ingin orang lain itu lebih baik dari aku gitu. Jadi waktu keberangkatan sahabatku itu aku sampai mendandani beliau sampai ke Vaseline, Neng cariin dong katanya buat aku. Kan dia kayak sudah menganggap kayak adik ya ke aku tuh. Jadi cariin buat aku pelembabnya gitu. Sampai aku kan menyediakan
perlengkapan umroh ya, terus sampai ke paselin-paselinnya gitu. Karena yang aku alami, paselin itu hal yang sepele tetapi besar manfaatnya di sana gitu, terutama bagi orang-orang yang kulitnya sensitif ya. Dan di sana itu ditunjukkan gitu sama Allah tuh, ya Allah kan uang saku aku ada sedikit lagi, jangan sampai aku nelpon minta gitu. Sedangkan ada jemaah umroh, beliau itu baik sekali, beliau itu seorang polwan ya, polwan. Jadi aku dibarengin sama Bu Polwan ya. Beliau itu baik sekali sampai menunjukkan juga aku selalu menuntun aku, ya Allah aku senang banget, mudah-mudahan beliau sehat ya, sehat walafiat. Aku memang lagi fokus banyak program ya, jadi enggak kontak lagi ke beliau. Terus gini, beliau yang selalu menasehati aku juga gitu. Terus beliau juga yang memberikan solusi juga ya, ketika Bu gimana nih aku mengalami masalah di kaki tuh sensitif kering, katanya beli gizolik gitu. Berapa harga gizolik? 100 ribuan lebih lah. Aku tuh bingung lagi waktu itu dalam hati karena waktu di Mekah itu kan sudah bekal itu sudah menipis ya, jadi aku hanya menyisakan buat berbagi sama petugas-petugas yang benar-benar mengharapkan dari itu ya, dari jemaah, petugas-petugas ya kayak di sini aja gitu, kayak ada yang ini yang cleaning service gitu ya. Jadi aku sudah men-spare gitu, hanya itu yang ada dalam saku aku tuh sama berapa ya, 50 ribu lah, 50 ribu itu aku gimana ya, kata saya teh, gizolik kan harganya mahal 100 lebih gitu. Jadi di situ Allah benar-benar menuntun. Terus seperti ada aura orang yang meninggal ya, orang yang meninggal yang menuntun aku tidak tahu siapa ya, pokoknya kamu ke sana gitu, kamu ada suara gitu, ada suara yang aku dengar, ada suara, kamu ke sana, pergi ke toko itu, terus di sana kamu ya itu ditunjukkan ke peselin, terus harganya kan tidak lebih dari 50 ribu. Masya Allah luar biasa, dalam semalam itu keajaiban, kaki aku langsung licin, tidak kaku lagi. Jadi di situ kepercayaan aku tuh ternyata benar, keajaiban. Di situ aku salah satu orang yang percaya dengan keajaiban ya, salah satu hamba Allah yang percaya keajaiban. Ternyata dalam keajaiban itu banyak hal yang harus dilakukan, kebaikan harus banyak sekali yang dilakukan untuk mendatangkan keajaiban itu gitu. Dengan hal kayak vaselin kan sepele gitu, misalkan ini vaselin itu seperti itu mah seperti hand body, tapi luar biasa maknanya bagi aku. Langsung dalam semalam bisa si kulit kaki aku yang tadinya kaku karena itu ya dingin, jadi bisa lembut gitu. Makanya aku mensupport kepada para jemaah umroh haji, pergunakanlah vaselin yang di sana dengan yang di sini itu beda ya, beda lah ya. Yang aku rasakan tuh di sana tuh banyak banyak kandungan oilnya ya, zaitun ya lebih banyak ya, beda, ada perbedaannya. Jadi aku membeli vaselin yang di sini dengan yang di sana tuh beda gitu. Jadi aku sekaligus nih mempromosikan vaselin yang di sana tuh, pada belilah ya, di sana tuh bagus banget tuh. Jadi buat ini tuh bagus banget, beda kandungannya. Jadi di situ jadi kalau kita tidak mau memberatkan suami gitu di sana, ya Allah tolonglah gitu, aku tidak membebankan yang di tanah air gitu, kurang ini kurang itu gitu. Meskipun udah spare ya, ada spare, akhirnya anak-anak juga udah ngasih uang lebih nih kalau ada apa-apa, tapi kan akhirnya kepake juga. Cuma tidak kontak lagi, udah maksudnya tidak usah minta-minta lagi seperti si kakak gitu di situ. Dan kebanyakan aku buat berbagi lah ya, berbagi di sana uang. Kalau uang buat oleh-oleh mah tidak terlalu banyak juga ya. Jadi enteng hidup ini itu ya. Jadi gimana ya, nggak diriweuhkan dengan buat oleh-oleh ya.
paling oleh-oleh seperti apa, tasbih gitulah ya, kayak jadilah. Jadi kalau kayak lipstik kan di kita juga ada ya, lipstik, tapi kalau memang ada budget lebih ya boleh lah lipstik kayak kalau ada yang mau beli emas juga boleh gitu itu, tapi di sini dalam porsi, sesuai dengan porsinya gitu. Kalau sesuatu yang berlebih itu kan gak bagus juga. Jadi di sini tuh aku juga pingin beli emas Arab waktu itu tuh ya, tapi ya kondisi uang sakunya kita juga sesuai minim ya, sesuai ya, kita syukuri aja gitu di situ. Jadi apa ya, kalaupun aku beli emas itu sebagai tanda kenang-kenangan mungkin ya, kenang-kenangan, oh ini emas Arab nih, bukan emas barat ya, emas barat, emas dari Arab gitu. Jadinya sangat ini sekali ya, bukannya tidak mau membeli emas dari sana, hanya saja pertama kita syukuri dengan dompet yang ada dalam saku kita gitu. Terus kalaupun membeli emas sesuai dengan kadarnya, seperti berapa ya itulah, sesuai dengan porsinya gitu. Kalau yang berlebih itu kan jadinya penyakit gitu, sesuatu yang menimbulkan penyakit, dia sesuatu yang berlebih gitu. Kalau untuk kalau akan aku jiwa seni, jadi sesuai dengan segala sesuatu itu ditempatkan juga ya, ada seninya. Ini bagus tidak sih dipakai, kalau dipakai aku gitu ya, jadi sesuai dengan porsinya lah gitu. Jadi kan ketika ada seseorang yang sebelum umroh yang menggunakan sesuatu hal yang berlebih, ya itu kan adanya seperti ada kelainan ya, itulah intinya di situ. Tapi tidak menyalahkan juga, mungkin karena beliau mah punya uang yang banyak gitulah, jadi membelinya sesuatu hal yang berlebih juga. Cuman kan kalau menurut aturan etika bagusnya gitu, jangan dipakai langsung gitu. Kalau kita membeli apa ya, jadinya gitulah intinya di situ. Kalau kata Rasulullah juga kan, kalau sesuatu yang berlebih itu kan gak bagus, dari segi makan, dari segi porsi kehidupannya ya berlebih lah ya. Kecuali sesuatu yang berlebih untuk kebaikan tuh, kalau bicara saling mengingatkan dalam kebaikan berlebih, ada baiknya ada tidaknya juga. Kalau orang yang gak suka ya pasti akan tidak suka ya, dan ya udahlah, itu mah apa ya, yang biasa aku lakukan, cerewet ya, jadi anak jadinya cerewet juga. Kalau cerewet untuk kebaikan juga, keturunan kita juga nantinya cerewet dalam kebaikan juga gitu ya. Kalau itu untuk kebaikan sih nggak apa-apa sih ya gitu. Jadi itulah cerita hikmah di malam ini pemirsa. Jadi aku selalu spare dalam hal-hal tertentu. Ketika aku bepergian ternyata membawa berkah dan apa ya, cerita hikmah lah ya. Di sini bukan berniat aku riak, tidak, tapi apa ya, berbagi cerita hikmah apa sih yang kita bisa ambil dari apa yang sudah kita lakukan. Di sini ada ilmu keperawatan yang diterapkan juga. Di sini ada apa sih, jadi gini, DODS itu bukan hanya untuk orang sakit saja, tetapi itu aku mengkaji juga nih dalam segi pergaulan gitu. Dalam segi pergaulan apa sih, misalkan adek perlu apa sih gitu, kakak aku nggak punya, nggak bawa kacamata, nggak bawa, memang aku punya kacamata ini, pengen yang mahal katanya. Aku kan ngenes. Nah itu kan data subjektif ya, yang aku peroleh dari beliau ya gitu. Itu namanya data subjektif, kita gunakan ke orang yang sehat gitu. Jadi kalau pengkajian itu tidak harus ke orang sakit aja ya, tapi kita gunakan juga dalam segi pergaulan itu. Apa sih yang kamu perlukan gitu, kacamata yang mahal kayak kakak katanya gitu, yaudah kakak bawa 2 udah pakai gitu. Jadinya hidup tuh enak sekali gitu, dengan apa ya, dengan hati, semua itu dengan hati gitulah intinya. Jadi mungkin saja orang-orang sahabat-sahabat pria yang menyukai aku tuh
Ya itu karena kebaikan hati, bukan akunya gitu. Karena aku kalau lihat dari wajah aku biasa-biasa aja, nih kayak si kakak juga gitu, wajahnya tidak jauh beda. Terus aku juga orang Sunda, wajahnya Sunda yang kayak gitu-gitu aja kan. Jadi di sini tuh fungsinya kebaikan itu luar biasa gitu, bisa menimbulkan aura yang positif terpancar dalam diri kita gitu. Jadinya di sini tuh apa ya, apa yang aku lakukan, semua ilmu diterapkan di sana gitu, ilmu keperawatan, ilmu sedikit ilmu agama sedikit ya, karena aku juga bukan ahli agama yang baik gitu ya. Banyak yang harus aku pelajari. Sekarang ini aku sedih ya, karena tidak bisa lagi ikut tablik akbar di Masjid Istiqlal, tidak bisa ikut pengajian seperti ibu-ibu yang lainnya gitu, yang tiap minggu rutin apa tiap bulan, karena banyak hal yang aku harus bereskan, tugas-tugas yang Allah berikan pada aku. Berbagi inilah, berbagi kasih sayang sama tumbuhan, hewan yang semampu aku tentunya ya gitu. Terus belum lagi aktivitas lain ya, rasanya sedih sekali. Aku pingin seperti dulu lagi ke Istiqlal tiap bulan ya, tapi itu adalah fase-fasenya, ada periodenya aku menikmati ikut tablik akbar di Istiqlal dulu waktu gadis ya, waktu aku masih sendirilah ya. Di sini tujuan aku ke Jakarta tuh sebenarnya pingin ke Istiqlal, itu kan aneh ya. Jadinya ayahku sampai geleng-geleng, kamu ngapain Neng cari kerja? Sebenarnya bukan cari kerjaan, jadi niat aku itu ingin lebih gini loh, kayaknya ingin lebih mencari ketentraman batin deh. Aku mau ke Jakarta gitu. Si Neng tuh gimana sih, kamu kan udah dikasih balai pengobatan, jalanin ya, punya apa gitu. Aku pengen ke Jakarta, ngapain gitu. Aku pengen ke Istiqlal.